kalau problem menghadapi seller sendiri nih gimana? Menghadapi tenan-tenan ada nggak yang kayak ini gimana sih gini gitu. Oh iya. Kalau menghadapi tenan tuh biasanya tenan itu kita juga bantuin edukasi untuk kita kan punya sekarang itu ada 10 titik gudang di Jabodetabek, Bandung, terus bulan depan kita juga udah mau launching di Jawa Tengah, habis itu Jawa Timur gitu ya. Ekspansinya sih semoga di 2021 ini Jawa Bali. Nah, cuman yang biasanya kita edukasi adalah Bu, barangnya kayaknya kurang cocok nih di Bekasi gitu. Karena kayaknya di Bekasi itu kita lihat turnover inventory-nya kurang bagus. Biasanya kita kasih advice, Bu, mending barangnya itu kita pindahkan ke gudang di Bandung gitu. Nah, atau kita pindahkan ke gudang di mana. Nah, biasanya tenan itu sedikit ignorance ya gitu. Maksudnya nggak apa-apa, saya mau coba dulu gitu. Nah, kita dari tim operasi saya bilang kita juga bergetar gitu karena kita maunya tenan itu kan growing gitu. Nah, jadi ketika kita ngelihat productivity-nya itu mulai stagnan atau turun, bisa kita langsung kasih advice seperti itu. Oke. Atau mungkin poinnya jadi seperti ini, Mas Andre. Ada hal nggak yang mau diedukasi kepada para calon tenan atau tenan yang mungkin sekarang yang selama itu mereka kayak jadi salah kaprah berpikirnya gitu loh tentang sebuah warehouseman gitu. Ada nggak kira-kira edukasi yang penting banget sih seorang calon klien untuk tahu soal warehouseman? Oke, paling poinnya adalah pertama yang tadi saya pengen cerita dan saya juga udah ngomong adalah warehouse ini dipastikan adalah kita sebelumnya sudah melakukan analisa hanging fruit atau market yang sebenarnya tidak terjamah oleh kita tuh ada di mana. Itu bisa dilihat, contoh ada orang yang maksain beli dari gudang Tangerang tapi dia di Bekasi rela bayar ongkir berapapun. Nah, itu kita berarti di Bekasi dari ada market yang dibuat barang saya. Nah, berarti mungkin saya harus buka di sana gitu. Atau yang paling gampang, banyak orang yang tadinya udah mau beli nanya-nanya, abis itu dia nggak jadi karena dia lihat ongkirnya mahal gitu. Nah, itu kan berarti sebenarnya market yang tidak terjamah. Terus yang kedua adalah biasanya hambatannya barang. Jadi barang ini memang barang yang mudah meleleh, entah itu es krim, entah itu kue, entah itu coklat gitu. Nah, biasanya mereka itu sebenarnya punya market yang sangat besar, tapi mereka tidak bisa menjamah market tersebut hanya karena distributionnya. Jadi ketika dia ngerasa, oh followers IG saya udah banyak nih, penjualan saya udah oke banget nih, terus udah banyak dari berbagai daerah yang nanyain ini di reseller nggak gitu segala macam. Nah, sebenarnya ketika sudah ada pertanyaan seperti itu, berarti ini bisnisnya sudah mulai growing. Nah, berarti market-market tersebut yang harusnya dijamah oleh teman-teman sekalian untuk yang barangnya temperatur sensitif. Jadi kita harus mulai buka tuh operation di cabang tersebut gitu. Misalkan tadinya kita operation cuma di Jakarta Selatan, ya buka di Bekasi, buka di Bandung gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah biasanya adalah seller-seller yang mulai banyak dapat rejection karena ongkir. Gitu. Nah, ongkir tersebut biasanya kalau rejection kan sayang banget, sebenarnya barangnya sangat disukai oleh para market, tapi dihalangi revenue-nya nggak bisa naik karena ongkir gitu. Bener. Saya yakin banget, apalagi kalau bayarnya itu barangnya yang sangat woman sensitif ya, yang disukai sama para cewek. Biasanya cewek kan aduh ongkirnya mahal banget nih. Iya. Karena beberapa cewek kan biasanya murah-murah ya. Iya. Gitu. Jadi udah diskon hunter, habis itu udah kalau buka marketplace shortnya termurah gitu kan. Terus habis itu pas dipilih-pilih percuma murah kalau ongkirnya habis itu mahal. Betul. Maka sebenarnya itu sayang ya, market yang harusnya bisa naikin revenue, bisa bikin growth bisnis teman-teman, tapi tidak kejadian hanya karena ongkir. Betul. Nah, jadi mungkin menurut saya saran dan juga untuk teman-teman sekalian ya, yaitu masalah-masalah seperti ongkir, kualitas barang, dan juga operation itu merupakan kadang menjadi bottleneck ataupun hambatan untuk growing bisnisnya teman-teman. Nah, sayang banget kan kalau harus dihambat hanya karena masalah itu, yang sebenarnya sudah ada solusinya. Betul. Jadi teman-teman gak bisa nutup mata sih ya, maksudnya kalau ya sebenarnya itu bisa menjadi suatu review, bahan review kira-kira bisa
meningkatkan tokonya enggak, meningkatkan experience bayarnya atau enggak gitu sih. Kalau memang masuk di handle sendiri nggak apa-apa, asal jangan lebih dari 15%. Kalau Betul. udah lebih, Itu tips yang paling sangat krusial iya ya. betul. Itu jadi ilmu baru banget buat aku juga sih hari ini. Betul. 15, kalau lebih 15% please. Ya. Udah serahin aja ke yang expert yang gitu. expert ya gitu. Oke. Itu tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jadi membuka mata para pembisnis dan calon pembisnis juga ya. Nggak cuma kalian, kita juga matanya jadi terbuka sekarang. Karena kita pebisnis. Ya. Kita jualan pasti. Iya. Kita sama-sama pembisnis Mas Andre. Jadi banyak informasi yang menjadi baru dan bisa jadi tambahan nilai Betul. buat kita berkembang. Nah, selanjutnya apakah ada teman-teman di dalam webinar kita pada hari yang melakukan pertanyaan? Udah. Ada beberapa pertanyaan sih, paling enak kayaknya nanti buka dulu. Nanti Gimana? ini kan pertanyaan lumayan beberapa. Nanti gue kasih apa-apain aja. Oh Iya, ya boleh boleh sekarang? mending sekarang. Sebentar ya. Senang. Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman. Iya. Ya. Mas Andre, si Sektornya sendiri udah di mana aja sih sekarang? Sekarang itu kita ada di 10 titik. Jakarta. Ada 12 titik. Jadi ada di Jakarta itu semua Jakarta Utara, Pusat, Timur, Barat, Selatan. Terus kantor pusat kita itu ada di selatan. Oke. Habis itu kita ada di Tangerang Selatan. Oke. Habis itu Bogor, Bekasi, Depok, Karawang, sama Bandung yang luar kota. Oke. Yes. Nah, Berarti batasan Banten masih sampai Tangerang ya? kita sampai Tangerang Selatan, sampai ke Karawang ujung ke ujungnya. Habis itu yang beda provinsinya kita ada Bandung. Jadi banyak juga tuh teman-teman yang kayak, wah market Jakarta gue di jagoan habis lah Asik. gitu. Mau Kan- expand akhirnya Iya, ya. jadi kan mungkin ada yang jualan makanan, jualan apapun kayak di Jakarta udah well known banget brandnya gitu. betul. Kayak ngobrol sama siapapun tahu lah makanan ini. Iya. Nah cuman kan kalian cuma jago di Jakarta gitu ya. Sebenarnya kan mungkin aja suara tersebut, brand tersebut nyampe gitu sampai ke Bandung, sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Betul, Bali, even beda pulau. Nah itu kan sayang kalau nggak diambil. Benar. Jadi kita ada satu yang kita udah jalan di beda provinsi, yaitu ada di Bandung. Bulan depan itu kita mulai ada di Jawa Tengah, Solo, Jogja, sama Semarang. Wah. Ekspansinya gede-gedean nih. Gede-gedean Tenannya nih. berarti gede juga nih kayaknya. Ya itu karena plan kita adalah 2021 ini Jawa Bali. Gitu. Jadi habis Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Gitu. Jadi buat teman-teman yang kayak di Jakarta pengen nyoba beda provinsi, saya mau jualan di Bandung, saya mau jualan di Jogja, saya mau jualan di Bali, daripada langsung buka kantor cabang di sana kan costnya sangat besar. Yap, betul. Jadi Fresh Factory bisa Belum mensupport. lagi manpower kan dengan Betul. Atau mungkin teman-teman dari Jubelio ini sendiri, merchant-merchantnya kan mungkin ada di luar kota. Iya, Terus abis itu mau coba jualan di Jakarta, bingung dong, gitu kan? Masa saya harus sewa ruko di Jakarta gitu, padahal beda jauh banget harganya sama di daerah saya. Nah itu juga bisa kita mengakomodir. Jadi kita back to back bahasanya. Para seller UMKM daerah main ke kota, UMKM kota itu kita ajak main ke daerah. Seperti itu. Penyamarataan juga sih. Betul. Saya aku punya teman di Bandung, aku bilang aku habis makan ini gitu kan. Aduh di Bandung tuh nggak Nggak ada gitu. benar. Benar banget. Aku habis belanja misalnya salah satu toko lah ya, toko baju gitu yang bagus. Aku beli bajunya di toko ini. Duh di Bandung tuh nggak ada itu gitu. Mau beli ongkirnya mahal. Iya benar-benar. Jadi salah satu alasannya warehouseman nggak cuma ngebantu seller. Yes. Kita sebagai bayar, customer benar. juga. Karena berarti Mbak ini adalah hanging fruitnya seller yang di sana. Betul, Seperti itu kan. betul. Kayak kita ada cerita tuh di Bandung, mie kocok ya kalau nggak salah. Mie kocok Bandung, terus Batagor Bandung. Itu tenan kita buat jualan di Jakarta. Gitu. Jadi mereka dari seller emang UMKM Bandung pengen jualan di Jakarta, nitip di gudang-gudang kita. Iya, iya. Terus mereka tinggal jualan online. Benar. Seperti itu dari marketplace. Yep. Oke. Seperti itu. Nah, Wah, kita kayaknya langsung banyak nih pertanyaannya. Banyak. Ini aku juga baca listnya, banyak juga nih. Oke, kita jawab dulu kali ya Mas. Ada Boleh. beberapa pertanyaan, mungkin aku coba sebutin 3 dulu. Jadi yang pertama ada bagaimana cara menentukan minimal stok di masing-masing gudang? Apakah pure menjadi kebijakan dari tenan? Terus yang kedua,
packaging itu dilakukan oleh Fresh Factory, apakah dengan packaging yang disediakan oleh Fresh Factory? Karena biasanya tenan sudah punya packaging sendiri sebagai identitas tenan. Dua dulu kali ya Mas ya. Dua dulu. Oke. Minimum stok di Dan- gudang kalian, apakah ditentukan mereka atau kalian? Dan packagingnya seperti apa? Oke, yang pertama itu pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Jadi penentuan stok itu dilakukan oleh tenan. Tapi saya cerita tadi akan di-advise dan akan dimonitoring oleh kita punya RM, Relationship Manager. Karena ketika barangnya ditaruh banyak, yang tadi saya cerita mungkin di sini nggak jalan, akan kita advise untuk dipindah gudang atau nextnya jangan stok segitu. Nah itu pun akan tercermin nanti di sistem kita. Jadi mungkin dari yang tadi saya belum cerita adalah Fresh Factory itu juga kita punya sebuah warehouse management system, dashboard lah anggapannya. Kayak ada Jubelia punya dashboard, kita juga punya dashboardnya. Nah dashboard kita itu nanti akan ada angka rekomendasi inventory. Jadi kita lihat tuh dari behaviornya, cara jualannya seller. Yep. Jadi contoh saya naruh hari ini 5 barang A, 3 barang B gitu ya. Terus kita lihat penjualannya itu seberapa cepat barang A dan barang B. Jadi waktu minggu depannya si sellernya ini pengen taruh barang lagi, itu di sistem kita bisa kasih rekomendasi. Oh rekomendasi barang A cukup taruh 3 karena ternyata penjualannya cuma 3 satu minggu. Barang B mesti di atas 5 karena penjualannya itu cukup tinggi karena 3 barang cuma habis dalam waktu 2 hari. Ya. Nah itu kita systemize. Jadi sistem kita sudah se-expert itu, se-advance itu untuk memberikan rekomendasi berapa jumlah barang yang harusnya ditaruh di gudang tersebut. Jadi kalau ngambil 3 gudang atau ngambil 4 gudang, di setiap gudangnya ada rekomendasinya. Itu kita systemize. Nah, cuman balik lagi itu rekomendasi. Balik lagi tenan yang akan memutuskan bahwa oh saya mau naruhnya seperti segini. Itu kita balikin ke tenan. Cuman kita sangat fully advise gitu. Itu mungkin pertanyaan pertama. Tapi pertanyaan kedua adalah Packing yang dilakukan. Oke, Iya, mereka udah packaging. punya identity sendiri nih. Ya. Boleh nggak pakai punya mereka? Nah, jadi kita itu punya standar packaging kita. Jadi ada first tier, second tier, sama third tier. Kalau kita bahas anak muda, first tier itu adalah packagingnya si makanannya atau barang itu tersebut sendiri, gitu ya. Jadi entah itu di plastik, entah itu vacuum bag, entah itu yang pasti harus ada first tiernya, gitu. Nggak boleh cuma dikasih daging doang gitu, terus nggak ada packagingnya, nggak diplastikin, nggak diboxin, nggak diapa-apain. Nah itu first tier itu harus dari tenan. Nah second tier itu bisa cerita entah itu kertas koran, entah itu bubble wrap, entah itu tadi yang saya bilang bubble wrap yang kita impor, entah itu kertas scrap itu dari kita. Plus box itu third tiernya. Nah box itu dari kita. Nah cuman yang third tier ini itu kita bisa balikin lagi ke tenan kita. Jadi ketika packaging itu datangnya dari tenan, otomatis nanti harganya akan beda. Jadi karena harga kita tuh skemanya pick and pack gitu ya, sudah semuanya. Nanti ketika packagingnya itu dari tenan, harganya ada penurunan. Jadi boleh dari tenan, banyak kok kita yang paper bagnya dari dia, kardusnya dari dia, karena kan dia bikin udah banyak ya. Betul. Sayang juga kan. Bahkan kita juga bisa tuh naruhin brosur, naruhin gimmick-gimmicknya para tenan, itu kita juga bisa gitu. Seperti itu. Ini jadi pertanyaan tambahan nih. Fresh Factory udah open belum untuk custom packaging? Nah itu kita belum open. Belum open ya. Jadi kita nggak bisa custom packaging, kita cuma baru ada box yang punya kita. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan punya box sendiri, ada stiker-stikernya itu bisa ya Mas? Bisa. Jadi tinggal Available. dikirim sama kita sekalian sama barangnya. Nah nanti kita waktu pengiriman tenan ini akan dipakaikan box yang itu yang dia kasih. Seperti itu. Oke, ini sebenarnya ada 2 pertanyaan, tapi satu pertanyaan aku bisa jawab. Gimana ini ceritanya? Kenapa jadi? Jangan-jangan banyak tim Fresh Factory Iya. Double agent. Jadi terkait RM yang bantu grow tenan, apakah bisa sebagai konsultan tenan dalam melakukan penjualan? Bisa Mbak. Ya. Penjelasan lebih lengkapnya sama Mas Andre tetap. Jawabannya cuma bisa doang. Bisa dong, bisa Mbak. Penjelasan lebih lengkapnya sama Mas Andre. Bisa. Jadi RM kita itu kan dia akan menghandle beberapa tenan memang. Cuman akan dievaluasi, kita itu ada weekly meeting untuk kita internal. Itu kita benar-benar mengevaluasi growingnya setiap tenan kita. Jadi kita nggak cuma jasa warehousing, bukan kita terima barang terus ada orderan kita pick and pack terus udah selesai. Gitu.
Cuman RM kita tuh sangat memonitoring growth-nya. Nah, setiap 1 bulan kita akan kontak, kita ajakin tenan itu Zoom. Boleh nggak kita atur schedule, kita mau Zoom meeting nih, kita mau kasih evaluasi dari segi operation, sudah berapa efisiensi, yang tadi tuh menjaga 15%-nya, ini udah turun nih jadi 13%, atau tadinya udah 13% naik lagi, berarti mungkin inventory-nya kebanyakan taruhnya gitu, atau penjualannya mungkin marketingnya kurang masif, harus ngelakuin ini itu. Kita ada monthly yang akan kita review, kasih ke tenan gitu. Bahkan sometimes nggak sampai 1 bulan pun kalau dia kayaknya performance-nya benar-benar turun, kita ngajakin dia meeting untuk Bu, ini loh evaluasi dari kita, kayaknya ada yang kurang, ada yang salah, atau ada yang harus perlu dievaluasi, itu kita lakukan. Oke, berarti selain jadi konsultan, jadi engagement juga ya? Betul. Ada tim retention ya di sini. Benar. Sangat kita retention. manage retention. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhirnya. Apakah Fresh Factory hanya khusus untuk frozen food aja, atau kedepannya bakal lebih banyak lagi jenis barang atau produk yang bisa dititip di sana? Sebenarnya memang kalau lihat tagline-nya Fresh Factory kan cold chain fulfillment ya. Jadi memang kita fokusnya sekarang itu di frozen dan juga chill. Tapi sebenarnya gudang kita itu mempersiapkan 4 zona suhu. Yaitu pertama zona suhu frozen di minus 20 derajat, chill di 4 derajat, habis itu di cool atau suhu ruangan di 18 derajat, dan di dry di atas 20 derajat Celcius. Jadi kalau ditanya saya bisa taruh barang kering nggak? Bisa taruh barang sayur-sayuran nggak? Itu yang mesti cold room, itu bisa. Jadi karena kita menjangkau sampai 4 suhu ruangan, 4 zona suhu gitu. Itu yang membedakan kita gitu. Jadi nggak barang kering ditaruh di frozen atau barang frozen taruh di kering gitu. Jadi semuanya ada zonanya. Berarti kayak bolu juga bisa ya, semua barang di suhu kering. ruangan. Ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Masih ada 2 lagi nih Mas. Boleh. Oke, ini terkait partnership sebenarnya antara Jubelio dan Fresh Factory. Jadi tadi dibilang bahwa stok fisik yang ada dan stok yang ada di Jubelio itu 99% sama jika udah running penjualan. Apakah akan ada delay stok ke marketplace? Dan ketika order banyak mungkin nggak menyebabkan overselling dikarenakan delay sync stock antara Jubelio dan marketplace. Lebih ke Jubelio sebenarnya sih ya. Cuma itu pertanyaan menarik. Pertanyaan menarik ya. Kalau dengan Jubelio, ya saya yang jawab ini kalau Nggak Jubelio. Tapi nanti ada koneknya dengan si Fresh Factory sendiri. Jadi memang si Jubelio ini akan menjembatani nih antara kalian yang di marketplace dengan mereka yang di warehouse. Jadi kita akan coba membantu bagaimana tetap bisa jualan secara real time, tapi warehouse-nya sendiri stock on hand dan ordernya itu tetap akan terasa gitu, akan tetap sync juga gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir ke marketplace karena ada Jubelio, kalian nggak perlu khawatir gudangnya karena ada si Fresh Factory yang handle sync stock di gudangnya. Betul. Gitu. Mungkin aku mau tambahin sedikit. Jadi sebenarnya kalau masalah real time atau enggak, kita juga di Jubelio itu namanya store priority. Dimana nanti meminimalisir adanya overselling. Jadi kalau misalkan mau set di marketplace A, marketplace B, contoh marketplace A menjadi store priority. Ketika barangnya tinggal 5, ya maka otomatis di marketplace lain akan 0. Itu juga akan kita notif ke tim Fresh Factory. Betul. Gitu. Itu buffer stock juga banyak feature-feature yang memang bisa digunakan untuk memudahkan pergeseran stok yang terjadi itu. Gitu. Yes. Mas Andre mau nambahin? Justru kalau dari Fresh Factory udah hampir 80% tenan kita itu pengguna Jubelio juga. Gitu. Jadi sebenarnya ketika teman-teman itu mendaftar menjadi tenannya Fresh Factory, kita itu ada service yang sampai full enabler karena kita tambahin omni channel dan juga admin cabang dalam service tersebut. Jadi teman-teman benar-benar doing marketing doang tuh. Abis itu begitu ada penjualan, admin cabang yang bakal terima. Abis itu order management sistemnya udah pakai Jubelio. Abis itu langsung ke sistem Fresh Factory. Nah, yang menarik dari sinerginya antara Fresh Factory dan Jubelio adalah ini sangat memudahkan para seller. Karena itu tadi saya bisa bilang 99% karena kita sudah API integration sistem dengan sistem. Jadi begitu ada penjualan dari marketplace masuk ke Jubelio, itu teman-teman itu sistemnya langsung masuk ke Fresh Factory. Fresh Factory langsung melakukan
pick and pack. Langsung pick and pack, langsung nunggu last mile, langsung barangnya terkirim. Udah ini udah selesai sih sebenarnya pertanyaannya. Kita mau ngucapin thank you banget nih buat Mas Andre Sama-sama, aku juga bagi-bagi thank you udah ilmu. diundang di acara ini. Sama-sama. Jadi bisa sharing sama teman-teman Jubelio, Yap, betul. sama merchant-merchantnya Jubelio. Oke. Siapa tahu bisa menjadi solusi juga. Oke, untuk teman-teman selanjutnya pokoknya kalau pengen tahu lebih lanjut tentang Fresh Factory bisa langsung visit website-nya atau Instagramnya di freshfactory.id. Jangan lupa share insecurity kamu atau pertanyaan-pertanyaan kamu yang mungkin kamu jadi bertanya warehouseman itu bagaimana apa segala macam, bisa drop di komen kita di YouTube. Nanti kita akan reply dari situ atau mungkin kita akan kontak kamu balik mengenai pertanyaan kamu. Pokoknya setiap pertanyaan akan kita bantu jawab dengan expertnya nih, sang expertnya nih. Kita akan bantu hubungin lagi nih. Betul. Jadi kalau dijawabnya 1 hari kemudian sabar ya, karena kita emang tunggu jawaban juga nih dari Mas Andre. Kayaknya Mas Andre juga agak sibuk Iya, ya. Mas. Oke, kalau gitu. Sip. Kalau gitu makasih ya. Thank you banget ya Thank you banget Mas Andre. Andre. Jangan pulang dulu ya Mas. Iya. Nanti kita ngobrol lagi Kita di belakang. ngobrol lagi di belakang. Oke. Thank you. Sip. Thank you. Untuk Masih ada pertanyaan. announcement. Iya. Gimana nih Mi? Oke. Mas Andre boleh ke Boleh. sebelah situ dulu, nanti Makasih kita akan ya. ngobrol bareng lagi. Thank you. Iya, untuk poin terakhir dari yang selalu tunggu-tunggu sama Jubelio Store free nih, gampang banget sebenarnya. Teman-teman tinggal jawab aja. Jawabannya tolong dicantumkan di grup Telegram kita. jawab atau cerita? Cerita. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan. Jadi pertanyaannya simpel banget. Menurut teman-teman sendiri, apa sih benefit menggunakan warehousing itu dalam meningkatkan penjualan? Udah itu aja. Apa sih benefit menggunakan warehouseman dalam meningkatkan penjualan kalian? Tapi tetap dieksplor dari pikiran sendiri gitu ya Iya. nih ya, jangan nyontek dari Mas Andre. Tadi Mas Andre kasih ilmu ada banyak banget tuh. Iya, soalnya supaya kita dapat ilmu juga nih dari teman-teman ya. Betul. Jadi kita sharing ilmu, bisa di-share di Telegram kita. Nanti akan ada tim Jubelio yang akan akuisisi, sorry. Akomodate sama jawaban. Timnya di belakang kamera masih pada ketawa. Iya, jadi Oke. tinggal ditunggu itu aja kali ya, Rani ya. Pokoknya kita tunggu jawabannya, jangan lupa di grup Telegram. Akan di-announcement juga sama tim siapa pemenangnya. Oke. Yang sudah dapat Jubelio Store, Betul. tingkat dengan payment gateway. Oke, dengan demikian Berakhir sudah Jubelio Talk Show di volume 4. Kita bertemu lagi di volume 5 dengan kedepannya. topik yang lebih enak lagi, lebih seru lagi. Apa tuh Mi? Tunggu deh. Oke deh. Thank you semuanya. Selamat sore. Bye.